Lah, tadi mati dong. Kan nggak ke save dong. Bisa. Coba tuh. Jadi udah kan. Siapa? Nah, Tinggal kamu. Nah, tadi nggak di save. udah, udah tadi, tapi tahu ada lagi. Pengertian Yuhud menurut Amat Syekh Sunaidi. pelet. Hati merasa senang sekalipun usahanya gagal. Sedangkan menurut Sufyan Sauri adalah sebagai berikut. Memperkecil ruang lingkup harapan dalam urusan dunia bukan dengan makanan yang berat-berat atau kasar-kasar dan bukan pula dengan pakaian yang compang-camping. Hmm. Lanjut. Sebagai ahli ibadah berkata dalam munajatnya sebagai berikut. Ya Tuhanku, panjangnya lamunan dalam urusan dunia telah membuat aku tertipu. Cintaku pada dunia membuat aku rusak. Setan-setan telah membuat aku sesat. Nafsu amanah yang menyuruh aku berpaling dari kebenaran telah melarang aku berbuat baik dan menjadi sahabat yang telah membantuku berbuat maksiat. Ya. Satu. Jadi pengertian zuhud menurut Syekh Junaidi adalah sebagai berikut. Kayak Jundanji. Hati merasa senang sekalipun usahanya gagal. Jadi usaha kita gagal, tapi hati kita tetap senang. Gimana caranya tuh Iya, Mak. menciptakannya seperti itu? Sedangkan menurut Sofyan Sauri adalah sebagai berikut. Memperkecil ruang lingkup harapan dalam urusan dunia. Jadi urusan dunia jangan menjadikan terlalu suatu hal yang menjadikan harapan yang besar bagi kita. Tapi kalau kita kecil aja, misalnya kita bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu, tetapi itu kan hanya sifatnya usaha. Kalau kita selalu besar berharap seperti itu, kita bisa putus asa. Jadi bukan dengan makanan yang berat-berat. Jadi bukan dengan makanan yang berat-berat. Makanan yang berat-berat, kasar, besar, dan bukan pula dengan pakaian yang compang-camping. Di zuhud itu jangan sampai pakai pakaian yang compang-camping, yang bersih, yang sederhana. Oh, mau makan Kemudian apa? sebagian ahli ibadah berkata dalam munajatnya sebagai berikut. Ahli ibadah itu bermunajat. Ya Tuhanku, panjangkanlah lamunan dalam urusan dunia telah membuat aku tertipu. Cintaku pada dunia membuat aku rusak. Jadi orang banyak tertipu dengan harapan yang besar terhadap dunianya. Meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya korupsi, contohnya menipu, memanipulasi data sehingga kita menjadikan keuntungan yang besar. Atau money laundry, money laundry. Seperti money laundry itu adalah sesuatu penipuan dengan harapan yang besar. Kalau tertangkap, terungkap sesuatunya, akhirnya terbongkar rahasia kita. Contohnya dipanggil KPK, pakai baju kuning. Ya, tadinya menjadi orang terhormat, sekarang jadi orang yang hina sehina-hina. Atau memalsukan dokumen, misalnya jazah palsu Jokowi gitu, untuk mendapatkan sesuatu jabatan yang tertinggi, kekuasaan tertinggi menjadi presiden. Anaknya juga ijazahnya palsu, Gibran, sehingga menjadi wakil presiden. Itu suatu hal lamunan yang sangat panjang urusan dunia ya, membuat dia tertipu, akhirnya merusak diri sendiri. Setan-setan setelah membuat aku tersesat. Nah, karena setan-setan itu nipu kita.
tersesat. Nafsu amarah yang menyuruh kau berpaling dari kebenaran. Jadi nafsu itu membuat kau berpaling dari kebenaran. Nah, telah melarang aku berbuat baik. Jadi nafsu amarah itu berpaling dari kebenaran, melarang untuk berbuat baik. Dan menjadi sahabat, menjadi sahabat yang telah membantuku berbuat maksiat. Itu setan itu. Hati. Jadi untuk itu, mudah-mudahan ya kajian kita pagi hari ini dapat manfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.